Selamat datang para guru hebat, para pendidik yang berdedikasi. Hari ini, kita akan membahas sebuah program krusial yang dirancang untuk membuka dunia suara bagi anak-anak kita. Program ini adalah Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dengan hambatan pendengaran. Kita tahu bahwa tantangan pendengaran dapat memengaruhi banyak aspek perkembangan mereka. Oleh karena itu, program ini hadir sebagai jembatan. Cakupan program ini sangat luas, meliputi berbagai jenjang pendidikan. Dimulai dari taman kanak-kanak, berlanjut ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Ini adalah perjalanan panjang yang terstruktur. Tujuan utama dari program ini adalah mengembangkan kemampuan anak dalam memahami informasi auditori. Ini bukan sekadar mendengar, tetapi juga mengolah apa yang didengar. Pemahaman adalah kunci utama. Selanjutnya, tujuan sekunder kita adalah mengembangkan kemampuan memproses informasi auditori. Setelah memahami, anak perlu mampu mengolah dan menafsirkan bunyi. Ini melibatkan kognisi dan interpretasi. Sebagai tujuan lanjutan, program ini juga berupaya mengembangkan kemampuan merespons informasi auditori. Respons yang tepat menunjukkan bahwa informasi telah diterima dan dipahami dengan baik. Ini adalah puncak dari proses pendengaran yang efektif. Manfaat krusial dari program ini adalah mendukung perkembangan bahasa anak. Bahasa lisan sangat bergantung pada kemampuan mendengar dan membedakan bunyi. Dengan persepsi auditori yang baik, fondasi bahasa akan semakin kuat. Selain itu, program ini juga sangat penting untuk mendukung perkembangan komunikasi secara keseluruhan. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami lawan bicara. Ini adalah interaksi dua arah. Tidak kalah penting, program ini berkontribusi pada perkembangan kemampuan akademik anak. Banyak materi pelajaran disampaikan secara lisan. Kemampuan mendengar yang baik akan membantu anak menyerap informasi di kelas. Mari kita selami bagaimana program ini diimplementasikan di setiap jenjang pendidikan. Setiap tahapan memiliki fokus dan aktivitas yang disesuaikan. Ini memastikan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Di jenjang taman kanak-kanak, fokus utama kita adalah pengenalan dasar bunyi dan irama. Ini adalah tahap fondasi yang sangat penting. Anak-anak diajak untuk merasakan dan mengenali dunia suara di sekitar mereka. Salah satu aktivitas kunci adalah pengenalan sumber bunyi. Anak-anak diajarkan untuk mengidentifikasi dari mana bunyi berasal. Ini melatih kemampuan lokalisasi dan diskriminasi auditori mereka. Metode pengenalan sumber bunyi dapat menggunakan alat musik. Alat musik memiliki karakteristik bunyi yang berbeda-beda. Anak-anak belajar membedakan suara piano, gitar, atau drum. Kita juga bisa menggunakan benda sehari-hari sebagai sumber bunyi. Misalnya, suara ketukan pensil, gemericik air, atau derit pintu. Ini membantu anak menyadari bahwa bunyi ada di mana-mana. Tidak lupa, suara alam juga menjadi bagian penting dalam pengenalan sumber bunyi. Suara hujan, kicauan burung, atau deru angin dapat diperkenalkan. Ini memperkaya pengalaman auditori anak. Tujuan dari pengenalan sumber bunyi ini adalah membantu anak mengidentifikasi dan membedakan bunyi. Mereka belajar bahwa setiap bunyi memiliki ciri khasnya sendiri. Ini adalah langkah awal menuju pemahaman auditori yang lebih kompleks. Aktivitas berikutnya adalah latihan irama. Irama adalah pola bunyi yang berulang. Latihan ini melatih kepekaan anak terhadap ritme dan durasi. Metode latihan irama bisa sangat sederhana,
seperti menggunakan tepuk tangan dan hentakan kaki. Anak-anak diajak meniru pola irama yang diberikan. Ini menyenangkan dan interaktif. Kita juga dapat menggunakan alat musik perkusi sederhana. Marakas, tamborin, atau drum kecil sangat efektif. Anak-anak bisa bermain sambil belajar merasakan irama. Tujuan dari latihan irama ini adalah mengembangkan kemampuan merasakan dan mengikuti irama. Ini penting untuk perkembangan bicara dan bahasa. Irama juga membantu dalam pemahaman musik. Selain itu, ada aktivitas permainan bunyi yang sangat disukai anak-anak. Contohnya adalah permainan Simon Says dengan instruksi auditori. Anak harus mendengarkan dan mengikuti perintah yang diberikan. Contoh permainan bunyi lainnya adalah tebak bunyi dan cerita dengan efek suara. Anak-anak mendengarkan bunyi dan menebak sumbernya. Cerita dengan efek suara juga melatih imajinasi dan pemahaman auditori. Tujuan dari permainan bunyi ini adalah meningkatkan pemahaman dan respons terhadap bunyi. Anak-anak belajar menghubungkan bunyi dengan makna. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Memasuki jenjang sekolah dasar, fokus utama program bergeser pada pengembangan kemampuan diskriminasi bunyi dan pemahaman bahasa. Anak-anak mulai belajar membedakan bunyi yang lebih halus. Salah satu aktivitas penting adalah diskriminasi bunyi. Contohnya, membedakan bunyi konsonan yang mirip seperti B dan P. Ini krusial untuk membaca dan mengeja. Aktivitas pemahaman bahasa juga ditingkatkan. Anak-anak dilatih untuk mengikuti instruksi lisan yang lebih kompleks. Mereka juga diajak memahami cerita bergambar dan lagu. Selain itu, ada aktivitas produksi bunyi. Anak-anak dilatih untuk mengucapkan kata atau kalimat dengan jelas. Latihan membaca bibir juga diperkenalkan untuk mendukung komunikasi. Di jenjang sekolah menengah pertama, fokus utama adalah pengembangan kemampuan komunikasi kompleks dan kemampuan akademik. Anak-anak diharapkan mampu berinteraksi dalam situasi yang lebih beragam. Aktivitas pemahaman wacana menjadi prioritas. Ini mencakup pemahaman percakapan, presentasi, dan materi pelajaran lisan. Anak-anak belajar menyaring informasi penting dari konteks yang lebih luas. Pengembangan kosakata juga terus dilakukan, tidak hanya melalui membaca dan menulis. Diskusi kelompok dan presentasi lisan menjadi sarana efektif. Anak-anak belajar menggunakan kata-kata baru dalam konteks. Penggunaan teknologi juga diintegrasikan dalam pembelajaran. Aplikasi pembelajaran bahasa, perangkat lunak pengenalan suara, dan alat bantu dengar modern dimanfaatkan. Teknologi menjadi alat pendukung yang kuat. Di jenjang sekolah menengah atas, fokus utama program adalah persiapan siswa untuk kehidupan setelah sekolah. Kemandirian dan kesiapan menghadapi dunia nyata menjadi tujuan utama. Keterampilan komunikasi diasah melalui berbagai aktivitas. Siswa dilatih untuk melakukan presentasi, berdebat, dan wawancara. Ini mempersiapkan mereka untuk situasi profesional dan sosial. Keterampilan mendengarkan juga ditingkatkan, terutama dalam konteks akademik. Siswa belajar mendengarkan kuliah, seminar, dan diskusi kelompok secara efektif. Mereka dilatih untuk mencatat poin-poin penting. Terakhir, program ini juga mencakup persiapan karir. Siswa diajarkan cara menulis surat lamaran yang efektif dan mempersiapkan diri untuk wawancara kerja. Mereka juga dibimbing untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Pendekatan yang personal adalah esensial. Pertama, penyesuaian program harus dilakukan sesuai kebutuhan individu anak. Setiap anak memiliki profil pendengaran dan belajar yang unik. Kurikulum yang fleksibel sangat diperlukan. Pertimbangan individual meliputi tingkat kehilangan pendengaran anak. Ada anak dengan gangguan ringan, sedang, hingga berat. Pendekatan dan alat bantu yang digunakan harus disesuaikan. Selain itu, kemampuan kognitif anak juga harus menjadi pertimbangan. Beberapa anak mungkin memiliki kebutuhan belajar tambahan. Program harus mampu mengakomodasi keragaman ini. Gaya belajar anak juga penting untuk diperhatikan. Ada anak yang lebih visual, auditori, atau kinestetik. Menggabungkan berbagai metode pembelajaran akan meningkatkan efektivitas. Kolaborasi adalah kunci penting dalam program ini. Kerjasama erat antara guru, terapis wicara, audiolog, dan orang tua sangat diperlukan. Semua pihak harus bekerja sebagai satu tim. Guru adalah ujung tombak di kelas, terapis wicara membantu mengembangkan kemampuan bicara dan bahasa, audiolog memastikan alat bantu dengar berfungsi optimal, dan orang tua memberikan dukungan di rumah. Sinergi ini menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Dengan semua upaya ini, hasil akhir yang kita harapkan adalah anak-anak mencapai kemampuan komunikasi yang optimal. Mereka mampu berinteraksi dengan percaya diri dan efektif di berbagai lingkungan. Lebih dari itu, kita berharap anak-anak dapat mencapai potensi penuh mereka. Hambatan pendengaran tidak boleh menjadi penghalang bagi impian dan masa depan mereka. Program ini adalah investasi untuk masa depan yang cerah. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Bapak dan Ibu guru sekalian. Mari kita bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dengan hambatan pendengaran. Semangat!